Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat jumpa lagi untuk Renungan Harian Toraya, Minggu 16 Agustus tahun 2020. Bahan kita dari Mazmur 130 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Saudara-saudara, kita berdoa untuk memahami firman Tuhan. Ya Allah Tuhan, tidak terasa kami telah berada di pertengahan bulan Agustus di tahun 2020 ini. Hari ini kami masuki minggu ketiga di bulan Agustus. Kami boleh hadir, kami boleh ada sampai hari ini karena pertolongan dan pengasihan Tuhan. Bahkan kami sadar semua karena pemeliharaanmu ya Allah Tuhan kami. Berkenan pimpin dan berkati kami pagi yang indah ini Tuhan, untuk bersama-sama memahami kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami untuk memahaminya, Tuhan tolong kami untuk memaknainya. Hanya di dalam pertolongan kasih kuasa Roh Kudus kami dimampukan untuk memaknai firman Tuhan ini. Kami pinta dalam kasih Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, Mazmur 130 ayat 1-8, seruan dari dalam kesusahan. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan, Tuhan dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya Engkau tidak ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih dari pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Saudara-saudara, jemaat yang saya kasihi, ada usul kata medi yang berasal dari bahasa Perancis, makder, yang artinya tolong aku. Kata ini digunakan untuk memberitahukan ketika pesawat yang sedang terbang sedang berada dalam kondisi darurat. Dan dalam keadaan tersebut, pilot harus mengucapkan kata medi, medi, medi. Dia ucapkan sebanyak 3 kali. Saudara-saudara, penulis Mazmur 130 menyampaikan kesedihannya yang mendalam saat menghadapi situasi yang dialaminya. Dalam menghadapi masalah hidupnya, ia memilih untuk percaya kepada Tuhan Allah dan berjaga-jaga seperti pengawal yang bertugas untuk mengumumkan datangnya fajar. Saudara-saudara, dalam ayatnya yang ke-6, ia berkata, jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Allah dapat dipercaya baik dalam terang maupun dalam kegelapan. Pemazmur memang menanti-nantikan Tuhan, namun dia menanti dengan aktif. Bahkan jiwanya dipenuhi dengan kerinduan akan firman Tuhan. Dengan kata lain, pemazmur siap mendengarkan dan melakukan kehendak Tuhan bagi dirinya. Apa yang Tuhan perintahkan, ia siap. Keaktifan pemazmur juga terlihat di bagian akhir mazmur ini. Ketika pemazmur bersaksi tentang kasih setia Tuhan dan karya pemulihan yang dikerjakannya. Pemazmur mengajak seluruh umat untuk senantiasa berharap kepada Tuhan. Ayatnya yang ke-7 dan 8. Karena pemazmur yakin bahwa hanya di dalam Tuhanlah ada ketenangan jiwa dan harapan-harapan kehidupan. Saudara-saudara, menyampaikan permohonan kepada Tuhan adalah hal yang mudah, namun hal yang perlu menjadi penegasan kita bahwa permohonan itu hendaklah diikuti dengan sebuah kesadaran yang penuh dari diri kita, dari pribadi kita. Untuk tetap melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini. Saudara, mari tetap memuliakan Tuhan dengan melakukan kehendak-Nya, melakukan apa yang Ia perintahkan, dan kita tetap patuh. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Tuntun kami untuk kami tetap setia. Tuntun kami untuk kami senantiasa mengharapkan pertolongan dari tangan kasih-Mu. Bahkan ajak kami untuk senantiasa berjaga-jaga seperti pengawal yang berjaga sampai menjelang fajar.
dalam doa hari ini, kami mau berdoa secara khusus bagi tenaga para medis, dokter, yang Tuhan perkenankan menjadi garda terdepan dalam bekerja dan berusaha menyembuhkan setiap pasien yang sedang terkena dalam pandemi COVID-19 ini. Tuntun mereka, berikan kemampuan, hikmat-Mu, sehingga mereka sungguh-sungguh terpelihara dalam kasih-Mu, dalam menjalankan tugas pelayanan di tengah-tengah panggilan mereka. Ya Bapa, kami tetap berdoa bagi pemerintah kami, dengan hikmat dan kebijaksanaan dalam tangan kasih Tuhan, boleh mengatasi pandemi ini, dan boleh dalam perkenan-Mu, pandemi ini segera berakhir dalam kuasa-Mu. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Peliharakan senantiasa setiap umat-Mu Tuhan, baik dalam hidup berjemaat, dalam hidup rumah tangga, bahkan pribadi lepas pribadi. Kami tetap mendoakan Tuhan anak-anak kami, generasi muda kami, ketika mereka berjuang di bangku-bangku pendidikan, ketika mereka berjuang untuk mencari pekerjaan, bahkan mencari jodoh. Tuhan tolong, Tuhan pimpin. Terima kasih. Terpeliharalah senantiasa kehidupan umat Tuhan. Bahkan dalam seluruh aktivitas kami berjemaat, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang memimpin kami. Terima kasih Bapa, ini pinta kami. Kami memohon di dalam kuasa kasih Yesus Kristus. Amin.